Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, hari Minggu esok sudah memasuki hari kelima evakuasi 8 penambang ilegal yang terjebak di Banyumas, Jawa Tengah. Rencananya, tim gabungan akan menyekat antara sungai dan sumur-sumur galian untuk mempercepat proses penyedotan air di Sumur Bogor, tempat 8 pekerja terjebak. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Reda Pulvi dari Banyumas, Jawa Tengah. Pulvi, bagaimana hasil terupdate dari evakuasi hari ini? Ya, Alka, hasil terakhir dari evakuasi di hari keempat ini, di hari Sabtu, setidaknya sudah sekitar 1 meter ini berkurang, masih menyisakan sekitar 6 meter air di dalam Sumur Bogor, tempat di mana 8 pekerja ini masih terjebak hingga hari ini. Ini 6 meter, ini hanya menuju ke tikungan pertama, karena kalau kita lihat untuk sumur ini tidak hanya vertikal, namun ada juga horizontal, kemudian vertikal dan horizontal lagi. Nah, di tikungan pertama ini masih menyisakan kurang lebih 6 meter. Ini sudah cukup signifikan jika kita bandingkan dengan hari pertama, kedua, dan juga ketiga kemarin. Karena memang untuk rembesan air dari arah sungai ke sumur-sumur lainnya yang ada di belakang Sumur Bogor menuju ke arah sungai, ini memang cukup sulit untuk dikendalikan dikarenakan ketika pompa ini berhenti beroperasi sebentar saja, air akan kembali naik dengan cepat dan juga dengan signifikan. Namun sore tadi kami mendapatkan informasi bahwa ternyata sumur-sumur yang berada berdekatan dengan sungai ini sudah mulai kering, sementara untuk di Sumur Bogor ini juga sudah mulai cukup turun untuk debit airnya, namun masih cukup sulit untuk dilakukan evakuasi mencari di mana ke-8 penambang ini berada. Sehingga besok skenarionya adalah akan dilakukan penyekatan antara sungai dengan sumur-sumur galian yang ada di wilayah ini. Memang bukan hanya 1 atau 2 sumur saja, ada puluhan galian lainnya, bahkan galian-galian di belakang Sumur Bogor menuju ke arah sungai. Ini juga beberapa pun ini sudah rawan longsor sehingga memang mempersulit dari tim gabungan untuk melakukan evakuasi. Sore tadi sudah diturunkan alat berat, rencananya esok pagi akan dilakukan penyekatan, diharapkan mempercepat pengeringan di Sumur Bogor. Nah, untuk pompa-pompa sendiri ada sekitar 25 pompa, di mana pompa-pompa ini beroperasi selama 24 jam non-stop untuk mempercepat pengeringan. Jika nantinya sudah kering, atau setidaknya sudah berkurang hingga ke tikungan pertama, nanti akan ada petugas yang dapat melakukan evakuasi turun ke dalam untuk melihat seperti apa kondisi di bawah, apakah ada kelongsoran atau tidak, apakah bisa dilakukan evakuasi selanjutnya dengan dilakukan penyelaman atau mungkin harus mencari metode lain. Ini nanti akan dilihat apabila memang air sudah turun hingga 6 meter itu tadi, Alka. Kemudian sebenarnya sudah ada beberapa skenario lainnya yang dipersiapkan, namun memang tidak mudah. Salah satunya adalah dengan mengeruk dari tambang itu untuk mencari ke-8 pekerja yang masih terjebak. Tapi tentunya ini membutuhkan biaya dan juga waktu yang lama, biaya yang besar. Kemudian juga harus ada izin dari pemerintah dan juga masyarakat setempat apakah setuju untuk dikeruk, dikarenakan jika nanti sudah dikeruk tentu akan lebih rawan untuk longsor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengembalikan bentang alam kembali seperti sedia kala ini memang cukup sulit kalau kita lihat dari kondisi dan juga medan. Sementara itu, untuk opsi yang lainnya adalah melakukan penyelaman. Memang dari Basarnas Pusat di Jakarta sudah diterjunkan kemari dengan membawa sejumlah alat-alat seperti alat penyelaman, kemudian peralatan untuk mencari orang di bawah reruntuhan maupun di bawah tambang yang menggunakan pergerakan dan juga nafas, namun masih sulit untuk dilakukan karena lebar dari sumur tersebut hanya sekitar 90 cm, itu maksimal. Bahkan untuk ukuran yang terkecil ketika semakin ke dalam ini bisa hanya sekitar 60-70 cm. Tentu sulit untuk menerjunkan tim dengan membawa peralatan seperti tabung oksigen, sehingga itu merupakan opsi yang memang hampir mustahil untuk dilakukan. Ditambah di kanan kiri atau di sekitar tambang tersebut ini hanya disangga oleh kayu yang berfungsi sebagai tangga sekaligus penguat dari tambang dan sudah terendam 4 hari, besok berarti sudah terendam selama 5 hari. Tentunya kayu-kayu tersebut sudah lapuk dan juga sudah tidak sekuat sebelumnya, ditakutkan akan terjadi longsor ketika di dalam, sehingga masih dicari kembali sekiranya metode-metode apa yang lebih aman untuk dilakukan evakuasi. Namun sementara ini skenario yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan penyekatan. Karena sebelumnya ketika hari pertama memang sudah dilakukan penyekatan, meskipun penyekatan dengan seadanya begitu, dan hasilnya memang cukup
membantu meskipun belum maksimal, sehingga besok akan dilakukan penyekatan yang lebih maksimal lagi dengan dengan menerjunkan alat-alat berat. Diharapkan nantinya dapat berdampak signifikan terhadap air yang ada di Sumur Bogor sehingga dapat segera mengering. Alka. Pulpi, lantas bagaimana misalnya jika penyekatan sungai tersebut gagal dengan segala kondisi dan akibatnya di sana? Apakah ada skenario lain? Iya, sejumlah skenario pastinya sudah dipikirkan, salah satunya seperti tadi, pengerukan. Namun memang ini membutuhkan biaya yang cukup besar, waktu yang cukup lama. Karena kalau kita lihat untuk kondisi sendiri di sini alat berat masuk hingga ke lokasi pertambangan memang cukup sulit karena di kanan kiri ini adalah perumahan perkampungan warga dan juga sangat sulit untuk masuk kemari karena jalan yang sempit. Kemudian perbukitan, konturnya juga perlu diperhatikan. Kemudian ancaman-ancaman apabila sudah dilakukan pengerukan, salah satunya longsor. Karena kalau informasi yang kami peroleh di belakang Sumur Bogor, sumur-sumur lainnya ke arah sungai ini beberapa sudah memang rawan longsor, bahkan sudah longsor. Jika nantinya dikeruk, ini tentu akan berbahaya bagi perkampungan warga yang ada di sekitar sini. Selain itu penyelaman, tadi juga penyelaman memang cukup sulit karena melihat dari diameter sumur yang sangat sempit begitu ya untuk satu orang masuk. Selain itu kalaupun hal-hal tersebut sudah dapat berhasil dilakukan, misalnya tadi dengan penyekatan itu berhasil, bukan berarti tidak ada kendala-kendala berikutnya, Alka. Karena kendala-kendala berikutnya adalah masih belum diketahui apakah di dalam sumur tersebut ada longsoran atau tidak. Karena tentunya jika ada longsoran atau ternyata air ini kembali naik dengan cepat ataupun arus airnya kuat, tentu ini akan menjadi kendala yang akan timbul berikutnya yang akan dihadapi oleh tim gabungan. Jika ada longsor, berarti harus dikeruk terlebih dahulu. Jika pun tidak ada longsor, akan dilihat apakah arus air ini memungkinkan untuk mengirim petugas masuk ke dalam untuk melakukan evakuasi mencari di mana para penambang ini terjebak. Informasinya ada di sekitar 40-60 meter. Namun karena kondisinya ini berundak, tidak hanya vertikal, ini membutuhkan sekitar hampir 80 meter dari permukaan tanah untuk menuju ke lokasi dari tempat para penambang yang terjebak. Nanti juga kendala berikutnya adalah kondisi dari para penambang. Jika memang para penambang ini sudah 4-5 hari terjebak dalam air, tentu akan sulit untuk melakukan evakuasi mengangkat ke atas. Namun tentunya semua skenario ini sudah dipertimbangkan, bahkan malam hari ini pun juga tim gabungan sedang melakukan pertemuan untuk memperkirakan kira-kira apa yang harus dilakukan apabila skenario besok penyekatan sungai dan sumur ini tidak berjalan lancar, dan jika pun berjalan lancar, sekiranya kendala-kendala apa nanti yang akan muncul ini juga sedang dirapatkan pada malam hari ini, begitu Alka. Baik, Reda Fulvin melaporkan langsung dari Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Kami akan terus menunggu update informasi dari Anda.